Shalom. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya tidak menganggap bahwa saya sudah pintar atau sudah mengerti semuanya, tetapi kita belajar sama-sama. Tapi kita siap juga untuk jujur. Ya. Jujur ketika Tuhan bicara kepada kita mengenai apa yang kita sudah lakukan atau sedang lakukan bahkan sampai saat ini. Supaya kita menyadari dan kita mau mengubahnya. Kita buka dulu Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 katakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke. Di sini Tuhan ngomong sama Joshua untuk Joshua itu untuk merenungkan firman Tuhan. Atau hukum Taurat yang sudah dibuat oleh Musa. Dengan beberapa kitabnya. Dengan tujuan Tuhan katakan kalau engkau ngerenungin terus engkau akan bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis. Maka perjalananmu, jadi karena dia akan mau ke tanah Kanaan, akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, ini bicara bukan masalah cuman pekerjaan atau uang. Ya oke, yang saya akan katakan ini bukan hanya ngomong bicara uang. Ya, karena hidup itu bukan cuma uang aja. Ada 5 aspek hidup kita. Ya. Di sini katakan renungkan. Ini yang sering kali kita orang Kristen tuh bingung. Apa sih merenung atau renung gitu loh. Nah, ini yang saya katakan jujur. Arti kata merenungkan kalau dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kamus bahasa Indonesia. Arti kata merenungkan artinya memikirkan atau mempertimbangkan dalam-dalam. Jadi mikirin atau mempertimbangkan dalam-dalam. Jadi sesuatu yang sangat dalam. Ya. Artinya selalu terpikirkan atau kepikiran atau dipikirin tanpa berusaha mikirin. Nangkep? Udah di dalam otak kita pikiran itu. Dan gak perlu mikirin lagi. Maksudnya gak perlu usaha. Itu pasti kepikiran. Sesuatu yang otomatis kita pikirin. Nangkap ya? Itu namanya merenungkan. Jadi sudah nempel di dalam otak kita. Jadi merenungkan adalah tentang satu hal yang selalu nyantol. Ini saya pakai bahasa sehari-hari ya. Selalu nyantol atau berada di dalam pikiran kita secara terus-menerus. Yang selalu mengikuti kemanapun dan sampai kapanpun. Jadi arti ngerenungin tentang satu hal, one thing gitu ya. Yang selalu nyantol di pikiran kita, selalu berada di dalam pikiran kita, terus menerus ya. Selalu ngikutin kemanapun dan sampai kapanpun. Itu arti kata merenung. Nah, pikiran kita tuh gak mungkin berhenti. Tidur pun tetap kerja. Ya, bisa menghasilkan namanya mimpi-mimpi. Atau membuat kita menjadi kalau lagi ada masalah masih kepikiran. Pikiran kita pasti akan terus bekerja dan objek
satu hal wantingnya itu, yang kita pikirkan itu selalu ada di dalam pikiran kita. Dan selalu menguasai pikiran kita. Sehingga kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kita dikontrol dengan apa yang kita pikirkan. Karena pikiran itu, wanting itu, objek itu selalu dan selalu nyantol di pikiran kita. Nah, kita orang Kristen bingung merenungkan tuh apa? Apa yang kita renungin setiap hari? Otak kita nggak mungkin berhenti, nggak mungkin berhenti. Ini yang saya ingin semua kita harus jujur. Otak kita di dalam keseharian, soalnya begini, percuma kita baca Alkitab. Saya katakan, percuma bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi. Baca Alkitab. Tapi enggak pernah Alkitab itu, ayat itu nyantol. Maksudnya apa? Yang namanya kita mikirin, yang namanya kita merenungkan. Salah satu contohnya. Kalau kita khawatir, kita kerja, kita naik motor, naik mobil, kita bikin lagi masak, apapun yang kita lakukan. Kalau pikiran kita yang dikuasai yang namanya kekhawatiran, pasti akan mikirin, ntar anak gue makan apa, ntar anak gue gue belum bayar uang sekolah, ntar belum gue ini, gue mesti bayar uang sekolah, ini uang sekolah gue belum bayar, ini gue mesti masa depan gue seperti apa, ini suami gue kayak begini, ini istri gue kayak begini, ini ntar masalah ini kerjaannya lagi masalah. Ini apa yang harus aku lakukan? Ini gue belum punya. Ini gue masih belum dapat apa? Ini gue masih rugi. Ini gue masih belum dapat klien. Ini gue masih belum ini. Itu artinya kita sedang merenungkan atau dikuasai dengan kekhawatiran. Kalau kita mau jujur, cek dalam diri kita. Benar enggak? Selama hari-hari kita, bahkan sampai detik ini sekalipun, kita masih dalam keadaan bingung. Kita masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Kita masih dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, keraguan. Arti kata merenung adalah kita dikuasai oleh satu hal yang di dalam otak kita, di dalam pikiran kita yang tidak akan pernah, kalau orang itu nggak mau berubah, akan selalu nyantol. Selalu ada di dalam pikiran kita. Dan selalu ngikutin, mau kita lagi masak, mau kita lagi nyangkul lah, atau bikin apa. Lagi dagang, pikiran itu yang kita renungin, kita yang lagi pikirin. Itulah manusia daging kita. Yang selalu kita pikirkan dan kita pikirkan. Dan kita pikirkan besoknya, lusanya kita pikirkan, minggu depannya kita pikirkan, bulan depannya kita pikirkan, 3 bulan lagi kita pikirkan, setahun lagi kita pikirkan, 10 tahun lagi kita pikirkan.
itulah kita. Dan itulah siapa diri kita, apa yang kita pikirkan di Amsal 23 ayat 7. As he thinks in his heart. Kalau dalam bahasa Indonesia, bagi orang yang memperhitungkan dirinya, demikianlah ia. Itulah kenapa kita tidak berubah. Kita mikir ketakutan, entar gue buat bayar ini gimana, entar istri gue gimana, entar anak-anak gue gimana, entar begini, entar begitu, entar begini. Semuanya gue masih sakit, gue masih begini. Laki gue punya laki tapi gak kayak laki. Punya laki tapi bukan seperti gue gak punya laki. Punya istri seperti ini. Itu adalah pikiran daging. Dan kita nggak nyadari. Itu selalu ngikutin kita. Selalu dan selalu setiap tahun. Ngikutin kita terus. Kalau nggak sadar-sadar sampai mati pun itu masih nyantol. Nah repotnya, kita nggak mau nyadari dan kita tidak mau sadar dan tidak mau tahu. Dan ini akan membuat hidup kita tidak akan pernah berubah. Saya masuk lebih dalam lagi ya. Coba buka dulu dah Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ya. Memperhitungkan adalah orang nilai dirinya. Demikian dia. Oke. Roma 8 ayat 6 sampai 7. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Coba dalam bahasa Inggris ya, New King James Version. For to be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. Oke, begini. Dalam bahasa Indonesia keinginan daging. Saya bercuka dalam bahasa Inggris ya. To be artinya mau menjadi. Misalnya, I want to be a policeman. Saya mau jadi polisi. Jadi ketika to be carnally minded, artinya begini. Saya menjadikan diri saya pikiran daging. Atau saya menjadikan diri saya ini menuju saya mau menjadi spiritual minded. Ya. Jadi ada pilihan, Tuhan ngomong gini. Jadi dalam Paulus ngomong ada dua pilihan nih. Carnally minded sama spiritual minded. To be. Kau mau jadi apa? Nah. To be carnally minded is death. Jadi Tuhan memberikan hukum pikiran daging carnally minded membawa kepada kematian, membawa kepada kesusahan, membawa kepada hal-hal yang tidak enak. Tapi kalau spiritual minded, engkau akan dibawa kepada yang namanya peace, damai sejahtera, life. Life and peace. Ada kehidupan, ada damai sejahtera. Jadi Allah memberikan pertanyaan gini. Pikiran lu di mana?
Kalau pikiranmu daging, pantas is dead. Maka pikiranmu yang jelek, selalu negatif, terhadap suami lah, suami gue beginilah, gak punya kerjaan lah, begitulah, beginilah, jelek lah, segala macam. Istri ya begini, begitu. Terus kerjaannya selalu, mana kerjaan kayak begini, gak ada bla 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 segala macam. Kemudian penyakit segala macam. Selalu yang dimunculkan negatif. Lumrah kalau hidupnya ya dead. Karena firman yang ngomong. Yang akan selalu menuju kepada kesalahan, kerugian, kerusakan, kegagalan, perpisahan, atau macam-macam. Nanti saya katakan gini, jujur, sampai detik ini, pikiranmu apa? Khawatir? Atau percaya? Kita diri kita masing-masing yang tahu. Ketika kita merenungkan dalam keseharian kita, yang ada di hati pikiran kita, aduh gimana ya, masa tua gue kayak gimana ya, anak gue belum mampu, aduh gimana ya, gue belum bisa punya ini, ntar kalau gue gak ada duit ntar gimana ya, apakah gue bisa ya kerjaan gini ya, ntar kalau enggak laku, kalau gue beli barang ini ntar gimana ya. Aduh ntar gimana ya, anak gue masih sakit. Gue masih sakit, ntar. Selalu yang dipikirkan di dalam diri kita. Selalu dan selalu negatif. Daging. Dan akibatnya, kalau kita enggak sadari nih. Tadi saya katakan merenungkan itu bukan... Artinya apa? Selalu nyantol di otak kita, di pikiran kita. Kemanapun dia akan pergi ngikutin. Sampai kapanpun akan selalu ngikutin kita. Saya ngomong gini karena saya ngalamin. Dan saya tahu daging begini itu membuat saya susah. Carnally minded is dead. Kalau pikiran kita daging pasti akan menuju kepada kesalahan, pasti akan menuju kepada hal yang susah. Saya ingin katakan gini, sadarlah untuk kita menyadari otak kita ini apa nih sekarang gitu loh. Mayoritas orang Kristen negatif. Enggak yang kita sana, seluruh dunia negatif. Selalu yang dipikirkan adalah kesulitan, ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Maka kita harus pakai bahasa Inggris lebih enak sih. To be spiritual minded or to be carnal minded. Gue mau jadi apa? Yang harus kita lakukan setiap hari. Ketika ada yang namanya pikiran negatif, pikiran khawatir. Kita harus ngelawan. Ingat, Tuhan sudah memberikan kepada kita yang namanya kuasa untuk menghancurkan iblis. Firman Allah katakan begini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari. Tuhan yang suruh kita lawan, bukan Tuhan suruh kita, bukan Tuhan yang lawan, kagak.
Kita disuruh, kita manusianya suruh ngelawan, bukan minta Tuhan lawan. Lah karena firman yang ngomong itu lawanlah, maka dia akan lari padamu. Tuhan hanya minta tunduk. Tunduk apa? Tunduk pada firman Tuhan, percaya sama firman Tuhan. Setelah itu lawan, maka dia akan lari. Nah kalau kita nggak sadar, kita nggak, Tuhan gimana, tolong di Tuhan. Tuhan tolong berikan. Fokus orang Kristen adalah supaya minta Tuhan bertindak. Jadi berdoa jadi seorang pengemis yang sangat luar biasa. The greatest beggar. Itu yang salah. Dan ya memang pengajaran kita dari dulu, zaman dulu pendeta-pendeta tuh ngajarin begitu. Minta, minta, dan minta. Tetapi kita sekarang diubahkan. Gunakan kuasa, gunakan kuasa, gunakan kuasa. Tuhan sudah menyediakan, pakai kuasa, pakai firman. Andrew Wommack pernah cerita begini. Pernah seorang kesaksian, walaupun saya nggak dengar langsung dari dia, tapi dia ngomong begini. Alasan orang percaya tidak mendapatkan kesembuhan karena tubuh fisik mereka yang sakit ya, itu lebih real dibandingkan roh mereka. Karena kita ngerasain sakitnya. Firman Allah katakan, saya sudah sembuh. Tapi kita lebih percaya dokter. Sehingga dikit-dikit ke dokter. Di sini, ya dia katakan memang betul. Orang Kristen lebih percaya realita secara dunia fisik dibandingkan realita firman Tuhan. Ketika kita selalu memikirkan masalah kita, yang kita renungkan selalu kekurangan kita, kekhawatiran kita. Ingat, itu yang akan menjadikan diri kita seperti itu. Dan kita tidak akan pernah berubah. Itulah kenapa mayoritas orang Kristen tidak dapat. Karena tidak menyadari bahwa carnally mindednya is dead. To be carnally minded is dead. Menjadi pikiran daging itu mati. Itu akan mengalami kesusahan dan gak dapat apa-apa. Tetapi spiritual minded is life and peace. Jadi kalau pikiran kita ini gak damai, itu berarti kita ini berada dalam daging. Orang yang hidup dalam roh pasti akan hidup di dalam peace, damai. Makanya saya katakan, orang bisa baca Alkitab, begitu setianya baca Alkitab, jam 3, jam 4, jam 5 pagi sekalipun. Tapi gak berubah hidupnya. Ngomelnya tetap ngomel, ngegerutu tetap ngegerutu. Gak ada perubahan. Kenapa? Karena otaknya, pikirannya gak diubah. Kalau selama pikiran kita gak diubah ya, demikianlah hidup kita gak berubah. Jadi percuma baca Alkitab kalau otaknya pikirannya gak berubah. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oke, dalam bahasa Inggris saya, New King James. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind,
that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Saya katakan renewing your mind. Kalau bahasa Indonesianya pembaharuan budi. Jangan menjadi serupa seperti dunia ini. Mereka khawatir, kita khawatir. Mereka takut COVID, kita takut COVID. Mereka khawatir dunia 2023 akan terjadi gelombang resesi. Kita menjadi takut juga sama. Don't be conformed. Jangan menjadi sama seperti mereka. Ini firman Allah katakan, bukan saya ngomong. Jadi kalau kita dengar, wah tahun 2023 ada namanya resesi besar seluruh dunia. Waduh, gue mesti siap-siap. Gue mesti jaga-jaga. Gue mesti pelit. Gue mesti hemat luar biasa. Artinya engkau menjadi sama seperti dunia. Tapi kan kita mesti jaga-jaga. Oke, ya sudah gak apa-apa. Pikiranmu seperti itu ya gak masalah. Tuhan gak ngamuk, Tuhan gak akan marah-marah, Tuhan akan gak hukum. Enggak. Tapi demikianlah hidupmu. Itu aja. Tapi Tuhan katakan jangan jadi sama seperti dunia. Tapi berubahlah. Jadi Tuhan katakan renewing your mind. Ubah pola pikir kita apa yang kita renungi setiap hari. Yang kalau kita renung, aduh ntar gimana, takut khawatir gue bayarnya gimana. Gue masih belum cukup nih, bayar ini, bayar utang, bayar ini belum cukup nih. Itu otak kita harus diubah. Maka minggu lalu saya katakan ada firman gak sebagai benih. Nah ketika ada seperti itu, apa yang kita harus lakukan? Firman Allah mengatakan Allah menyertaiku. Firman Allah mengatakan aku adalah anak Allah, dia maka mencukupi segala kebutuhan. Itu dia ngomong. Itu yang kita renungin, itu yang kita pikirin. Ada serangan lagi. Firman ngomong kayak begini. Allah akan mencukupi kebutuhanku. Masa depanku, masa tuaku Allah pelihara. Firman yang ngomong. Jadi kemudian kita lawan, jangan kau setan. Keluar kau dari pikiranku. Tunduk kepada Allah, lawanlah iblis supaya iblis lari daripada kita. Bukan ketika ada pikiran kita mengiyakan memang ya aduh gimana ya gue belum bayar nih memang betul sih ya. Makanya hidup gak berubah. Carnally minded is dead. To be carnally menjadi pikiran daging akan susah. Jadi intinya adalah begini. Tuhan yang katakan gini, ubah otakmu, pikiran kita yang negatif, yang salah. Yang selalu muncul, yang selalu ngikutin kita. Nah untuk mengubah pikiran nih, wantingnya itu bukan hal yang mudah juga. Itu butuh effort yang besar sekali untuk kita merubah otak kita. Pikiran kita supaya gue gak mau renungin itu. Tuhan katakan gue dicukupi. Tuhan yang ngomong sampai masa tuaku aku digendong. Itu yang direnungin, itu maksud Yosua 1 ayat 8 itu. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis. Supaya engkau beruntung dan berhasil. Lah kalau kita negatif mana ada untungnya. Mana ada sembuhnya. Lah yang negatif otaknya. Hasilnya negatif. Betul gak? Terus kita pengen mendapatkan hasil positif. Yang namanya gila. Nah tadi saya awal katakan jujur kita sama Tuhan. Kalau hidup kita selalu sampai detik ini negatif. Lumrah, gak berubah. Lumrah. To be carnally minded is dead. But to be
Spiritual minded is life and peace. Tinggal kita yang maunya mana. Yang kita mau renung ini setiap hari itu apa? Jadi sambil kita kerja, sambil kita masak, sambil apapun yang kita lakukan, yang kita pikirin itu adalah firman. Gua bisa, gua mampu, gua bisa berhasil. Kenapa? Gue pasti bisa, karena aku anak Allah. Firman Allah kata aku kepala, aku bukan ekor. Gue percaya gue bisa akan ketemu. Ini gue percaya gue bisa. Pokoknya gue tahu gue bisa. Karena firman yang ngomong. Jadi yang kita lakukan adalah apa ya? Membuat kita lebih sadar akan roh. Akan firman Tuhan daripada dunia nyata. Nah ini gak mudah. Mau gak mau kita harus lakukan setiap hari. Baca firman. Nih saya saranin saudara. Nanti saya akan kirim linknya. Dengerin kesaksian-kesaksian. Journey healing. Jadi banyak puluhan orang itu yang disembuhkan melalui pelayanan si Andrew Wommack. Bukan dengan ditumpangin tangan. Ada yang tumpangin tangan. Tapi mereka cuma hanya pakai firman. Sembuh. Caranya apa? Merubah otak doang. Merubah pola pikir doang. Jadi perubahan terjadi itu bukan karena dalam dunia luarnya. Perubahan terjadi karena otak kita berubah. Pola pikir kita berubah. Jadi ketika saya dengerin gitu, itu membuat iman saya yakin semakin kuat. Allah itu tidak minta kita kayak orang membuat dia terpesona sama kita. Allah cuma minta lu percaya aja. Lu percaya apa yang firman Allah katakan, udah selesai. You were healed. Kamu sudah disembuhkan. Kamu sudah sukses. Kamu sudah berhasil. Itu yang harus kita pikirkan. Bukan yang kita pikiran gua gagal, gua salah, gua bermasalah, gua anaknya begini, gua begitu. Selalu yang dipikirkan adalah negatif dan akhirnya hidup kita negatif. Nih, dunia roh lebih. Ada seorang umurnya sekitar, kalau dari tampangnya sekitar 60-an ya. Dia pendoa syafaat. Jadi di sana tuh ada apa yang help online gitu, orang telepon minta didoain. Dia termasuk satu. Ini laki-laki. Satu hari dia ketika lagi di kebun dia, lagi ya mungkin beresin tanaman atau gimana. Istrinya kok merasa gak enak nih, dia mesti ke depan nih. Dia ngeliat suaminya jatuh. Dia langsung dibawa 911 kan, langsung ke rumah sakit. Dicek semua stroke, total stroke. Jadi ini dokternya sampai di diwawancara. Ada gambarnya gitu ya, di MRI. Ada satu lagi namanya apalah, saya lupa namanya, nama kedokteran saya nggak ngerti deh ya. Sudah positif, memang stroke. Jadi sebelah sini ya, sebelah kanan. Jadi seharusnya mati sebelah kirinya. Kalau stroke kan begitu ya. Nah, secara kedokteran itu memang dia stroke dan itu akhirnya masuk di ruang ICU. Tapi istrinya apa yang dilakukan? Dia nggak nangis sama Tuhan. Tuhan tolong nih suami saya kena stroke. Tuhan gimana dia ini kan mesti kelayani. Dia pelayanmu Tuhan. Masa sih ngalamin kayak begini? Apa balasanmu? Kagak. Orang Kristen kebanyakan ngeluh kalau udah begitu. Tapi dia pakai otoritas. Ini bukan Tuhan. Tuhan tidak membuat suamiku stroke. Di dalam nama Yesus,
Dengar kau setan stroke lah, sakit penyakit. Pokoknya kurang lebih kayak begitu deh ya. Nyah kau. Keluar. Dan suaminya saya nggak ngerti, saya lupa deh ya. Prinsipnya itu hari pertama. Yang dilakukan adalah firman Tuhan. Ngelawan setan, pegang firman Tuhan. Nusuk setan untuk setan pergi. Hari kedua, membaik. Oke, saya persingkat. Hari ke-8, itu suaminya keluar dari rumah sakit dengan jalan. Dokter maupun suster itu bingung. Karena enggak mungkin orang cuma 8 hari apalagi di ICU dengan damage-nya yang memang ketara banget itu dia rusak, tapi bisa jalan sendiri tanpa kursi roda. Kemudian berapa hari kemudian dia kerja. Ini bagian paling yang luar biasa. Setelah itu 2 bulan. 2 bulan ya. Ini orang datang ke dokter itu. Suami istrinya. Dokter bilang gini. Kita tes lagi dah MRI-nya. Sama tes satu lagi. Saya pengen tahu. Kok kamu bisa jalan? Selama saya ini 30 tahun. Sudah praktik seperti ini. Dan tidak pernah melihat seperti ini. Orang bisa stroke cuman hanya 7 hari 8 hari bisa jalan. Jadi saya pengen cek. Apa yang terjadi di otakmu. Di scan lagi lah MRI. Ketika di scan MRI. Hasilnya tau gak? Sama. Secara MRI memang ada rusak. Dan ada mampet dan segala macam dah ya. Si dokter gini bilang, saya nggak bisa jelasin. Selama 30 tahun, perbandingan dari awal, maksudnya pertama kali masuk sampai ini kok sama. Dan tidak bisa dijelaskan secara namanya kedokteran. Kau bisa jalan. Padahal, secara fisik, otakmu rusak. Pertanyaannya, kok gimana dia bisa jalan, tapi padahal otaknya rusak? Nangkap gak? Kalau misalnya kuping saya budak nih misalnya nih. Ya saya kan gak bisa dengar. Secara fisik kan. Tapi ini bisa dengar. Ini otak benar stroke. Di MR itu jelas. Dan ada lagi satu yang diceknya itu memang jelas banget. Jadi scan pertama, MR pertama sama yang kedua sama. Pertanyaan itu yang pakai otak siapa? Nah, enggak? Pakai otak siapa dia bisa jalan? Itu pakai otak mana gitu loh. To be carnally minded is dead. To be spiritual minded is life. Peace. Saya sambung tuh. Jika seseorang sampai kepada titik di mana roh mereka lebih nyata, lebih unggul daripada indera fisik mereka atau dunia nyata mereka, maka apa yang ada yang di dalam roh itu akan terjadi di dalam dunia fisik. Ketika orang itu mencapai satu titik, gue percaya dunia roh. Gue percaya akan firman Tuhan. Dia sampai di titik sini. Apa yang ada yang Tuhan sudah sediakan. Itu turun. Nah, untuk bisa mencapai titik itu titik percaya. Titik percaya ini itu yang saya katakan. Benih.
Benih yang membuat kita tetap bertumbuh sampai titik gue percaya Tuhan sudah sediakan. Terbukalah. Dia bukan masalah di Tuhannya. Amin. Bukan masalah Tuhannya yang tidak mau. Bukan Allah. Orang Kristen semuanya percaya bahwa Allah itu berkuasa. Amin. Semuanya percaya. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Allah mau melakukannya. Sehingga mereka minta sama Tuhan. Padahal Tuhan katakan, gue udah kasih lu semua. Segala berkat rohani telah diberikan. Termasuk kesembuhan, kesuksesan, rumah tangga. 5 aspek ini. Tinggal masalahnya yang kita renungin itu apa? Yang setiap hari itu kita renungin apa? Yang kalau setiap hari kita renungin khawatir. Ya sudah, makanya enggak ada namanya keberhasilan. To be carnally minded is inilah kita orang Kristen hidupnya di dalam kedagingan. Kita selalu setiap hari, walaupun kita lagi ngetik, walaupun kita lagi masak, yang kita pikir, aduh gimana ya? Nanti gimana ya? Selalu penuh dengan kekhawatiran, selalu penuh dengan pertanyaan. Apakah gue bisa ya? Ntar gimana hasilnya kalau terjadi begini ya? Ntar gimana? Selalu yang dipikirkan apalah? Kenegatifan. Karena negatif, ya hasilnya negatif. Hidup kita negatif, makanya gak ada perubahan dalam hidup. Yang saya maksud begini, bacalah Alkitab, tapi bukan untuk dilupain. Tetapi kita harus baca Alkitab itu untuk kita renungkan, harus kita nyantolin setiap hari dipikirin. Firman Tuhan tadi ngomong apa? Itu didengungkan di kuping kita, selalu diomongin. Jadi bukannya ketika udah habis selesai, ada masalah di anak, ada masalah kerja, langsung ngamuk. Langsung ngomel. Langsung nangis. Langsung, aduh Tuhan. Langsung sedih. Langsung stres, takut. Tiba-tiba jadi lantang takut. Aduh. Apakah kita pernah ngalamin kayak gitu? Itu dia terjadi karena kitanya yang tidak ngerenungin firman Tuhan. Rajin ke gereja, baca Alkitab, rajin puasa, tapi hidupnya gak berubah. Kenapa? Apa Tuhan yang gak mau dengerin kita? Apakah Tuhan yang lagi pergi, lagi ke Paris, atau lagi ke Pulau Mars? Tuhan lagi ngapain sih gak dengerin saya? Inilah orang Kristen yang selalu dicekokin dengan khotbah yang selalu meminta. Tidak diajarkan bahwa sebetulnya itu otoritas sudah dalam diri kita. Dan sebetulnya yang namanya berkat atau segala sesuatu yang kita butuhkan sudah tersedia. Tetapi lebih enakan kita tuh minta. Minta paling gampang kan ya? Minta kan paling enak, paling gampang paling minta. Tapi kalau suruh ngerubah, aduh mana bisa. Susah ngerubah untuk gue bisa gak boleh ngomel. Aduh. Mana bisa lah gue ngeliatnya kayak begitu kok. Terus kalau dibilang gue mesti tenang. Lah yang ngomong
belum bayar nih. Gimana gue bisa tenang? Ya sudah. Kalau kita berpikir itu terus, ya gak bakal berubah. Terus ada satu lagi. Aduh sebetulnya banyak banget kesaksian. Saya waktu ngedengerin gitu. Saya baru tahu maksudnya gini. Banyak penyakit yang aneh-aneh dan saya gak pernah dengar. Itu susah-susah. Maksudnya apa ya, menakutkan lah, menyusahkan. Ada satu, ini anak dia suami istri, dia cerita gini. Pertama dia punya anak 2, laki-laki dua-duanya. Nah kemudian yaudah kita punya anak lagi, 1 lagi aja dah. Kita minta sama Tuhan pokoknya mau sedia kita supaya ini dapat perempuan. Nyata yang keluar bukan perempuan, 3 laki semua. Waktu ini dia sama kayak gue loh. Nah 3 kan. Ya sudahlah akhirnya mereka putuskan. Udah kita gak mau lagi punya anak. Nah akhirnya kemudian satu hari suaminya ketika itu malam-malam dia lagi di depan komputer ngetik atau kerja gitu ya. Tuhan ngomong sama dia. Aku ingin memberikan pada engkau 1 anak lagi. 4. Wow. Dia ngomong ke istrinya. Tuhan suruh ngomong, Tuhan tadi ngomong kita Tuhan mau kasih ke anak 4. Ya istrinya syok gitu kan. Kalau ngomong kayak gitu gimana? Ya udah katanya. Kalau memang Tuhan sih gak ngomong sama saya juga sih. Nah akhirnya ya udah hamil. Nah ketika sudah ketahuan dicek nyata hamil kan ke dokter. Ketika dokter beberapa minggu setelah masa kehamilan, ketika di dokter kan biasa pakai USG segala macam gitu ya. Dokter cek semua. Ketika dicek dia ngeliat gini, ada cairan di kepala, di otaknya. Hidungnya belum kelihatan. Aneh. Kok hidungnya gak kelihatan, kepala kelihatan, hidungnya gak kelihatan. Terus perkembangan tangan anaknya itu kecil. Jari tangannya kecil. Dan terlihat bahwa perkembangannya itu jelek. Dokter bilang ini sindrom. Jadi pertumbuhan yang tidak normal. Dan dokter bilang ini terminate, dimatiin aja. Kenapa? Karena memang gak normal. Lah gak punya hidung, tangannya pokoknya kan mereka pasti menurut saya sih pasti dikasih lihat ya. Gak mungkin lah dokter ngomong begitu tanpa dikasih lihat kan. Apa yang dilakukan oleh suami istri ini? Ketika dengar gitu. Nangis. Mengkutu sama Tuhan. Minta Tuhan jawab doa mereka. Dua orang ini katakan, no! Kami tolak semua diagnosa ini. Diagnosa salah. Apa yang dia lakukan? Dia cuma mengatakan begini. Allah yang mengizinkan atau untuk mengatakan bahwa kami punya anak. Allah tidak akan menciptakan anak yang cacat. Jadi di dalam nama Yesus, semua yang nama penyakit, semua yang namanya kelemahan, pokoknya apalah yang diomongin. Dalam nama Yesus aku tolak itu semua. Anakku sempurna karena bilu-bilu Kristus telah menyembuhkan anakku. Mereka pegang firman. Itu yang seharusnya kita lakuin. Kita kalau lagi ada masalah, aduh Tuhan, saya nih gimana gak dapat ketemu orang-orang yang gak mau Tuhan. Jualan ini gak dapat Tuhan, gak laku.
Tuhan, tolong dong, tolong saya butuh bulan ini. Begitu enggak? Tapi suami istri, dia berdiri tegak di atas firman. Aku akan punya anak normal. Berapa minggu kemudian, yang namanya di perut kan gak bisa lihat secara langsung, kamu usah pakai USG kan. Datanglah ke dokter lagi. Datang ke dokter ngecek kan. Karena dulu istri saya pernah tahu gitu ya. Jadi pakai alat di pusernya, di perut gitu ya. Dilihat detak jantungnya. Kan kalau USG begitu kan, dilihat ininya, oh nih kakinya, nih tangannya, nih Bu dengar gak nih, duk, itu jantungnya Bu, oh jantungnya bagus nih. Biasa begitu USG. Nah ini dokter, dicek lagi, cek lagi. Ini dokter bingung. Kalau dari pertama, kalau ini saya ngeliat nih pertama kali nih, ini kan yang kedua. Kalau saya ngeliat ini yang pertama kali, saya katakan begini, ini perfect, ini sempurna. Karena dia tahu kan awalnya seperti apa. Saya nggak tahu dia dokter yang kedua atau gimana. Pokoknya semua itu yang namanya apa sih medical apa namanya record medical itu pasti ada. Jadi record medical itu dari pertama yang kedua itu selalu ada. Jadi ini dokter ngecek berkali-kali. Karena di awal itu sindrom dan tidak normal. Tapi kedua dia bingung sampai berkali-kali. Dan dia katakan ini anak perfect normal. Dan di YouTube itu dikasih lihat anaknya normal. Cuma firman. Ada perempuan yang apa? Kanker payudara. Kanker payudara. Jadi, banyak banget kayak orang. Bukan cuma penyakit loh. Orang yang bangkrut, ya, itu kesaksian. Ini yang penyakit kanker, juga sama. Dia malah disembuhkan sebetulnya dia punya masalah, dia pernah diperkosa. Waktu masih kecil katanya dia pernah diperkosa, pernah ngugurin. Itu membuat dia feel guilty-nya kuat banget. Akhirnya Tuhan sembuhin dari itu dulu. Nah setelah sembuhin itu masalah kankernya. Dia cuma hanya memperkatakan firman. Kemudian dicek lagi. Nggak tahu berapa lamanya, kemudian dicek lagi. Itu kanker hilang. Tidak ada yang namanya sel kanker. Ada yang kesaksian yang anak-anaknya autis. Tahu gak anak autis? Dia cerita ini anak itu udah kayak gangsing. Muter dan gak bisa diam. Bener-bener kayak gangsing, gak bisa diam. Gimana cara anak ini bisa baik? Yang namanya, ya kita tahu itu nggak ada kesembuhan. Secara dunia medis nggak bisa sembuh. Tapi yang dia dengar khotbahnya si Andrew, dia pelajari, dia bertekun di situ, suami istri ya, nggak suaminya aja, nggak istrinya, dua-duanya bertekun mereka belajar firman Tuhan. Akhirnya mereka apa? Ambil keputusan untuk percaya. Dan anak itu sembuh. Total. Jadi anaknya anak laki-laki. Normal. Ada satu juga. Ini penyakitnya penyakit alergi sama satu lagi apa gitu ya. Sehingga ini anak. Emaknya mau gak mau kukunya mesti dipotong-potongin. Karena dia gak garuk. Karena perih sakit.
Jadi dia ngegaruk. Jadi ya di foto itu kelihatan jelek banget. Kenapa? Karena digaruk yang berdarah gitu. Jadi maknya tuh pas dia tidur baru dia bersihin mukanya. Karena berdarah. Itu kelihatan anak berapa tahun ya? Mungkin setahunan lah gitu. Kalau yang di foto. Itu terjadi udah dalam sejak masih kita keluar. Dan ada satu tak yang dibawa di ransel dia. Itu sebagai, saya nggak ngerti apa ya. Pokoknya itu untuk hidup dia lah. Jadi ada selangnya. Waktu itu dia dengar Andrew. Dia dengar khotbahnya. Kemudian ternyata ada dalam kotak dia ada kebaktian gitu. Dan dia ke sana. Itu berhari-hari dia nggak dapat untuk didoain. Itu anak ditaruh di ya, ini kan kita duduk ya. Itu di bawahnya. Dan dia menangis. Karena kesakitan. Sampai akhirnya ketemulah waktunya. Bukan ketemu waktunya, akhirnya pokoknya dapet lah. Si Andrew doain. Dan doain itu begitu simpel. Namanya siapa gitu? Engkau telah sembuh. Kristus sudah menyembuhkanmu. Dalam nama Yesus. Itu anak sembuh. Terus ada satu lagi anak yang bermasalah juga. Setelah didoain. Itu anak pulang mereka makan. Itu makan McD. Itu anak sebetulnya nggak boleh makan apapun juga. Karena alergi. Tapi itu anak makan di McDonald itu. Mau ayam, mau kentang lah. Apapun dimakan. Dasarnya apa? Cuma firman. Yang merubah hidup kita cuma firman. Amin. Yang saya maksud adalah kita renungkan. Setiap hari kita ini bukan ngerenungin kesusahan kita. Gue belum makan, gue belum bayar. Istri gue begini, laki gue kayak begini. Bukan mikirin kerjaan, dagangan. Yang begini, yang begitu, yang begini, yang begini. Yang bermasalah, gue masih sakit, begini. Jadi otaknya tuh bukan apa ya. Yang selalu kita pikirkan itu selalu yang negatif. To be carnally minded is death. To be spiritual minded is life, kehidupan dan damai. Itu yang seharusnya kita renungkan. Yang harus kita pikirin setiap hari. Jadi mulai hari ini ganti. Bukan ganti otak kita, bukan. Ganti objeknya. Ngerti gak? Gantiin objeknya yang kita pikirin. Makanya selalu ayat firman Tuhan katakan itu apa yang kita pegang. Itu yang pikirin, itu yang kita harus pikirin. Ketika ada serangan, lu masih salah. Lihat lu kan masih begini kan. Kagak, firman Tuhan katakan gini. Allah tuh menuntun aku, Allah menyertai aku. Tapi kenyataannya gue gak pikirin. Gue lebih percaya dunia roh. Gue lebih percaya firman Tuhan. Firman Tuhan lebih real daripada kenyataan. Amin. Itu yang kita fight dan kita ngomong setan lu pergi deh. Ini kan kita nih udah jarang perang nih. Tangan saya gatel. Kemarin malam-malam saya lari. Sampai saya bingung, lu mau ngapain? Gue mau lari. Lari enak aja. Saya dulu sama si Manuel kan, ya puji Tuhan ya dari 3 anak nih laki-laki. Saya doain mereka untuk mereka buka mata roh mereka. Akhirnya si Manuel yang bisa kebuka, yang Tuhan kasih buka. Ini 2 enggak dapat. Ya nggak tahu dan nanti next time nih ya. Nah Manuel pernah saya bawa. Kan rumah saya kan di bawahnya tuh kali. Kali itu lumayan lah muter gitu. 500 meter mah ada kalau saya jalan gitu ya. Jadi pernah sama Manuel. Yuk ikut papi. Waktu dia dari sini. Kamu kan udah bisa ngeliat. Kita lihat. Karena kan biasa kali itu biasa banyak. Kamu lihat itu anak ada nggak? Nggak ada papi. Coba. No ada satu papi no. Di balik pohon. Apa? Cewek rambutnya panjang. Oh itu kuntilanak. Yaudah nih lihat ya. Dalam Yesus. Terikat. Kamu lihat gak? Iya.
Dia nggak bisa gerak katanya. Pokoknya nggak bisa gerak ya. Tadi kan gerak-gerak, ini nggak bisa gerak. Oke, dalam Yesus hancur. Terus kamu lihat apa? Hancur, hilang, bus gitu. Ya udah, nggak, saya ngajarin dia. Kemudian kita jalan lagi bagian sana. Nah sekarang gini ya. Dalam Yesus semuanya roh-roh jin kayak semuanya tarik. Malaikat tarik semua. Atau saya buat daya tarik untuk mereka masuk, datang. Mana lihat? Lihat gak? Kan dia gak tahu tuh macam-macam apa. Ada tinggi gede, berbulu. Ya, itu jin. Ada arwah, ada kuntilanak juga. Yaudah nih kamu papi lihat ya dalam Yesus. Hancur. Nah, kemarin istilah kasar begini. Ini kan pengertian yang membuat saya, oke ini setan nih. Karena penyebab di dalam dunia kan sebetulnya setan. Setan dalam pikiran kita, setan menyerang gitu. Jadi saya sambil lari, saya ke bawah. Dalam semuanya malaikat, tarik semua setan-setan. Kalau saya bilang tuh sotoy. Emang saya sotoy. Tangan gatel, ngancurin setan. Saya tarik semua pokoknya roh jahat yang ada. Yang satu bagian ini, atau ada bagian lagi yang lain. Semua yang gue bilang tarik dalam nama Yesus, hancurkan semua. Walaupun saya gak melihat, pokoknya tapi saya tahu. Pokoknya ada dan bisa bantai. Hancur semua dalam Yesus. Kemudian saya lari ke sana. Semua yang kupindahkan dalam Yesus, semuanya roh jahat. Pokoknya jin apapun juga, semuanya tarik semua. Saya bantai semua. Apa tujuan saya? Tujuan saya untuk mengingatkan saya. I have power. Amin. Kita punya kuasa. Setan, gini loh. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kita nggak bisa diam. Ketika diserang sama setan, lihat no, belum apa-apa, lu masih bisa kan, lu nggak bisa kan? Lihat no, lu gagal kan? Lawan. Amin. Bukan diam. Fight back, overcome the attack of the enemy gitu loh. Lawan setannya. Kita semua orang Kristen diberikan kuasa. Percaya gak sih? Percaya. Karena firman yang ngomong. Jadi gak ada takut. Ya iya, gak boleh takut. Tidak boleh ada ketakutan dalam diri kita terhadap setan. Jadi ketika setan nyerang kita, takut nyerang kita, mengintimidasi kita. Lihat lo gak bisa apa-apa. Lihat tuh kan begitu kan. Lawan itu setan. Amin. Apalagi kita Mahanaim. Seharusnya kalian sudah pernah sering perang. Harusnya tahu. Setan mesti dihancurin. Nyebelin tuh setan. Kurang ajar. Jadi setelah kita hancurin tuh setan. Kita bilang usir itu setan. Kemudian kita harus tahu, gue harus renungin firman Tuhan ngomong apa. Jadi stop di kita ngerenungin atau mikirin kekhawatiran, ketakutan. Tapi renungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya biar itu nyantol terus dalam otak kita. Sampai nyantol, sampai masuk ke daging kita. Sehingga kita punya kepercayaan 100%. Ketika kepercayaan 100%, sembuh. Amin. Dapat. Nah yang susahnya adalah kita melihat fakta. Jangan lihat fakta. Kita harus lihat firman Tuhan. Amin. Makanya mulut kita harus ngomong. Gua bisa, gua mampu. Gua anak Allah. Gua sembuh. Kristus sudah menyembuhkanku. Gua pasti bisa dagang. Gua pasti berhasil. Segala macam lah. Yang kita harus omongin. Bukan kita menjadi meminta belas kasihan Tuhan. Apa di sini masih jadi pengemis tiap hari? Masih ada? Siapa yang jadi pengemis hari ini? Tadi pagi yang jadi pengemis. Use your authority. Gunakan otoritasmu. Amin. Jadi jangan cuma hari ini doang nih.
Ya, minggu lalu saya bicara masalah imajinasi. Ya, sebetulnya sama aja. Cuma beda imajinasi gambaran yang kita buat. Tapi ini sekarang kita lebih banyak adalah memperkatakannya. Gitu loh. Kita fight back lawan tuh setan. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Sebagai penutup deh ya. Arti kata merenungkan adalah memikirkan atau mempertimbangkan dalam-dalam. Artinya selalu terpikirkan tanpa harus berusaha memikirkannya. Jadi merenungkan adalah tentang satu hal yang selalu nyantol di pikiran, berada dalam pikiran kita, yang secara terus menerus selalu ngikutin kemanapun, sampai kapanpun. Nah, pikiran kita akan terus bekerja dan objek yang kita pikirkan selalu ada dalam pikiran kita dan selalu menguasai pikiran kita. Sehingga kita akan menjadi sama dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kita harus memikirkan itu pikiran saya bisa, saya sembuh, saya berhasil. Itu yang harus direnungkan sampai nyantol ke pikiran kita. Sampai ngikutin kita kemana aja. Maka kita akan berhasil. Apa yang kau pikirkan dalam hatimu, demikian engkau. Itulah arti ngerenungnya. Jadi pikirin. Walaupun kenyataannya jelek, pikirin. Walaupun kenyataannya bertolak belakang, gua gak pikirin. Pokoknya pikirin. Gua menang, gua bisa, gua mampu. Pikirin itu terus. Sehingga kau menjadi persis seperti yang kau katakan dalam pikiranmu. Saya menang, saya bisa, saya berhasil. Jadilah orang berhasil. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan. Bukan saya ngomong. Nah, kesaksian nanti kalian dengerin. Nanti saya kasih link. Nah, kalian tuh bisa. Itu kan bahasa Inggris. Tetapi kan YouTube sekarang udah ada bahasa Indonesianya. Tinggal klik di atas ujungnya sebelah kanan ada tulisan CC. Gitu ya, itu subtitle. Klik. Tapi jangan klik langsung, tapi tahan. Klik tahan nanti ada auto translate. Auto translate itu mengubah bahasanya. Nah, ambil bahasa Indonesia. Gitu ya. Ambil bahasa Indonesia, nanti terjemahan daripada bahasa Inggris itu jadi berubah Indonesia. Dengerin itu. Kalian dengerin, saya jamin. Kalian akan terangkat. Kalian bisa ngelihat Tuhan yang kita selalu nyanyiin, Allah luar biasa, Tuhan luar biasa. Itu ada faktanya. Sehingga kita yang bermasalah, kita punya sebuah keyakinan, sebuah semangat. Akhirnya kita yes, kalau dia bisa, Tuhan sembuhin dia. Karena cuma firman. Yang saya senang ya dari Andrew apa? Dia katakan gini, saya tidak punya gift untuk melakukan mukjizat. Ya, kesembuhan seperti itu. Saya tidak punya. Tapi saya punya firman. Amin. Jadi kalau kita punya firman, kita bisa mendapatkan janji-janjinya Tuhan. Amin. Percaya? Amin. Oke, musik.